Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan masuk dalam praise and worship, pujian penyembahan dan firman Tuhan dalam ibadah online. Mari sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta semesta, ya kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami datang menyembah dan meninggikan Engkau. Biarlah hadirat-Mu memberkati kami, hadirat-Mu menaungi kami, hadirat-Mu melawat kami. Kami akan buka hati kami buat firman-Mu. Kami buka hati kami untuk hadirat-Mu. Kami buka hati buat Engkau Yesus Tuhan. Di dalam namanya, nama yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat yang ke-7 berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Karena Tuhan, Dia yang melindungi kita. Mari berharap kepadanya. Mari berharap kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Di setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Percaya bahwa Yesus beserta dengan kita di sepanjang jalan hidup kita. Mari sama-sama berkata, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah. Dialah kekuatan, Dialah perlindungan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu Yesus. Oh, sembah Dia, Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Allah. Kami meninggikan Engkau Tuhan hari ini, sebab Engkaulah perlindungan kami, dan dalam kepak sayap-Mu kami dilindungi, kami dipagari, kami dijagai. Haleluya. Oh, oh. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa, penolong yang setia. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita hari ini, mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan, bawa persembahan kita kepadanya. Haleluya.
setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarnya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku bertempat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan, hadirat-Mu yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami perlu dalam kehidupan kami, hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Kami datang hari ini memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Engkau Tuhan yang di dalam hadirat-Mu kami temukan semua jawaban. Engkau Tuhan yang di mana di hadirat-Mu kami terima kekuatan yang baru. Kami bersyukur dan kami memuji nama-Mu hari ini. Biar Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih. Dengan pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pada saat Tuhan kami boleh membuka hati untuk mendengarkan akan firman-Mu. Dan hamba mohon urapan-Mu turun tengah-tengah kami. Biarlah tiap kata firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi kami. Di dalam kami menghadapi tahun 2021 ini Tuhan, banyak perkara yang kami lihat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hal ini bukanlah suatu tanda keburukan. Tetapi Tuhan Yesus, inilah suatu tanda bagi kami untuk kami yakin lebih percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau memberikan iman kami yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dalam firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita masih dapat untuk kami masuk di dalam firman-Nya. Untuk kami mendengarkan akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Baru 23 hari kita lewati tahun 2021 ini.
Tapi banyak perkara-perkara yang mungkin kita pikir tidak mungkin. Tetapi banyak hal itu terjadi. Biar pagi hari ini kita boleh bersama-sama punya satu kepastian di dalam hidup kita ini. Di mana kita percaya dan yakin bahwa banyak hal yang perlu untuk kita tembus sampai mencapai di dalam akhir pada tahun ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ajak saudara membaca di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-42. Yohanes pasal 4 ayat ke-42 berkata demikian. Di dalam ayat ini berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan saat ini adalah bagi kita sekalian menembus penghalang untuk melangkah dalam kepastian. Amin. Dan mereka berkata kepada perempuan itu seperti dikatakan ayat 42 tadi itu. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Seringkali langkah-langkah kita ini terhambat oleh karena ketidakmampuan kita ini menembus penghalang-penghalang yang harus dihadapi. Penghalang-penghalang pasti ada di jalan hidup kita ini. Namun meskipun banyak penghalang dan tantangan serta rintangan, kita harus melangkah dengan pasti. Halangan-halangan apa yang ada 4 halangan yang kita pelajari pada pagi hari ini untuk kita bisa menembus pada tahun ini. Sekalipun kita percaya dan kita tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Yang terjadi kita lihat pesawat udara jatuh, banyak korban. Kemudian kita lihat lagi tanah longsor membawa korban, banjir bandang, gunung mulai meletus, gempa bumi terjadi, banyak korban-korban terjadi. Dan saudara-saudara, inilah yang harus kita hadapi. Namun bukanlah kita hadapi dengan ketakutan. Tapi biarlah pada saat ini kita melangkah dengan pasti halangan yang harus kita hadapi ini. Ada 4 halangan yang kita kupas pada saat ini. Perihal sebab-sebab itu terjadi bagi kita. Di dalam bagian yang pertama di sini adalah tentang kritikan. Dan di dalam kritikan ini, saudara, kita baca di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal 12 ini di sini menggambarkan tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Dan saudara-saudara, di dalam kritikan ini, yang kalau saudara baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saya tidak membacakan ayat ini. Hanya untuk saudara bisa membuka di dalam apa kritikan-kritikan itu. Orang Farisi selalu mengkritik atau mencela. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk orang mengkritik kita. Banyak perkara-perkara terjadi. Namun hal itu jangan dijadikan alasan untuk kita kecewa. Kemudian kita mundur. Kita putus asa. Lalu kita menyerah. Akan tetapi hendaklah kritikan menjadikan kita
untuk lebih introspeksi akan diri kita ini dan membenahi diri ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan kita boleh menerimanya dengan sikap positif. Sehingga kita boleh memantapkan visi kita ini kepadanya serta belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena kritikan juga ini menyadarkan bahwa kita tidak sempurna. Kalau kita sudah sempurna, pasti tidak ada kritikan. Namun kalau kita lihat orang-orang Farisi selalu mengkritik, sekalipun kita lihat Yesus apa yang dikerjakan, selalu menjadi kritikan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sekalian. Kita sudah hidup benar, sudah hidup baik. Apa yang kita perbuat kita rasa baik, kritikan tetap ada. Tapi janganlah kita ini sampai simpan kritikan itu dalam hati kita. Dan saudara, bagian yang kedua di sini yang harus kita hadapi adalah perbedaan. Perbedaan ini banyak macam arti bagi kita. Setiap karakter orang satu dengan yang lain itu berbeda. Setiap apa yang menjadi kita lakukan semua ini, baik di dalam hidup kita ini, semua berbeda. Kita baca di dalam Lukas 6, Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Apa yang dikatakan di dalam ayat ini? Lukas pasal yang ke-6 ayat 42 sampai ayat yang 45. Ayat ini menceritakan bagi kita dari ayat 43 sampai ayat 45 tentang pohon dan buahnya. Pasti itu berbeda. Tidak ada pohon pepaya, buahnya durian, itu tidak ada. Pasti berbeda. Kalau pepaya, ya pasti buahnya itu pepaya. Tidak akan mungkin yang lain. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan di sini? Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan pohon yang baik. Menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, inilah kalau kita melihat keadaan dunia pada saat ini. Banyak terjadi bermacam-macam perbedaan demi perbedaan. Kita lihat baru-baru ini pemilihan presiden di Amerika yang sudah terpilih, tetapi yang lama ini tetap seolah-olah masih tidak mau mundur. Ya. Walaupun sudah dinyatakan kalah di dalam pemilihan. Dia menganggap bahwa ini tidak baik, dia lebih baik. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau perbedaan dijadikan alasan untuk tidak maju, tidak berkarya, tidak berusaha merebut kemenangan, maka kita akan berada dalam persoalan yang serius. Karena hidup ini sangat ditentukan, sangat-sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita di dalam menghadapi atau menyikapi perbedaan. Jadi janganlah menyelesaikan perbedaan dengan permusuhan dan keributan. Dalam hal ini Yesus mengajarkan pada kita untuk ramah kepada setiap orang, tidak sombong dan tidak menghakimi orang lain. Banyak hal terjadi kalau kita melihat di dalam hal ini. Seperti apa yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Yesus mengajar kepada kita untuk ramah. Tetapi kebalikannya bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu menghakimi orang lain yang tidak ramah, kebalikannya adalah apa yang dilakukan.
menjadikan suatu permusuhan bagi kita. Tapi biarlah pada saat ini, perbedaan ini janganlah kita nampak sesuatu perbedaan yang menyolok agar kita timbulkan suatu keributan. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita hadapi lagi? Di dalam kita menembus halangan-halangan ini. Yang ketiga adalah kesulitan. Banyak orang yang mengalami kesulitan pada masa pandemi ini. Berapa bulan kita sudah melewati masa-masa ini? Kurang lebih 9 bulan atau 12 bulan, 11 bulan. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesulitan boleh datang. Tetapi kita mempunyai iman yang teguh. Kita tidak merasakan bahwa kesulitan itu mengganggu dan menghalangi bagi kita. Karena kita tahu Yesus itu ada selalu beserta dengan kita. Apa yang dikatakan Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Di sana saudara-saudara, ada satu kesulitan yang dialami oleh seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Kita bisa bayangkan sakit 12 tahun pendarahan. Orang satu hari di pendarahan mungkin sudah mengeluh. Mulai takut. Takutnya pasti adalah akhir, ya saudara, kematian. Tetapi saudara-saudara di sini apa yang terjadi saudara? Dan ini merupakan kesulitan bagi perempuan yang sakit 12 tahun dalam pendarahan ini. Kesulitan yang dihadapi merupakan suatu kenikmatan. Nah, saudara lihat, kok dibilang suatu kenikmatan? Sedangkan itu kesulitan yang bukan main buat dia. Karena pendarahan. Manakala darahnya itu habis, dan pasti dia akan mati. Tapi di sini kesulitan yang dihadapi adalah merupakan suatu kenikmatan. Karena dia tidak begitu memperdulikan. Yang dia tahu masih ada kekuatan di dalam dirinya. Tetapi orang bodoh melihat kesulitan bagaikan macan yang akan menerkam dan menghancurkan dia. Dan di sini perbedaan kita lihat apa yang dikatakan di dalam kesulitan ini. Jadi sukses atau gagalnya seseorang tidak tergantung masalah atau beban yang dihadapinya. Beban boleh membebani di dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita percaya bahwa beban itu hanya sementara. Dan dia akan berlalu dari kita kalau kita menjadi orang yang yakin dan percaya sebagai orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Semua itu tergantung bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah itu. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu sehingga kita menganggap bahwa itu tidak merupakan beban dan masalah bagi kita. Orang sukses adalah seorang yang tersenyum di tengah kesulitan. Amin. Setiap orang pasti ada kesulitan, tetapi dia tersenyum. Orang lain tidak tahu apa yang menjadi kesulitannya. Karena orang lain selalu lihatnya, dia tersenyum terus, seolah-olah tidak ada kesulitan, tidak ada masalah yang dia hadapin. Bisa kita lakukan itu? Ini perlu kita pelajari dalam diri kita. Kesulitan apapun boleh terjadi. Tetapi orang bodoh adalah seorang yang menangis di tengah kesulitan. Biarpun air mata sampai habis, tetap dia merupakan orang yang bodoh menghadapi kesulitan. Bahkan mungkin juga dia lari dari kesulitan itu. Dia menghindar dari kesulitan yang dihadapinya, seolah tidak tahan menghadapinya. Dia berteriak, berseru, minta pertolongan. Namun tidak ada uluran tangan pertolongan dari siapapun. Akibatnya, mereka sulit untuk maju. Tidak akan mungkin bisa maju karena kesulitan yang tidak ada di dalam pemikirannya.
Kalau dia tahu kesulitan itu ada dalam pikirannya, dia coba untuk mengatasi bagaimana mengatasi kesulitan itu. Pasti dia akan maju. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian akhir ini adalah kecurigaan. Setiap orang pasti punya rasa curiga. Tidak ada orang yang tidak punya rasa curiga. Orang mulai baik sama kita, dia mulai curiga, ada apa nih ya? Pasti ada maunya. Atau dia baik sama kita ini, wah pasti ini terjadi apapun yang di luar dugaan. Banyak kecurigaan itu terjadi. Sekalipun kita tahu bahwa kecurigaan ini tidak perlu terjadi di dalam hidup kita. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat 42. Ayatnya satu perikop yang cukup panjang. Ya. Tentang bagaimana seorang perempuan Samaria waktu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ada banyak perkara yang bisa menjadi alasan bagi orang untuk mencurigai kita. Murid-murid Tuhan juga merasa curiga kepada Tuhan. Ada apa nih ya? Baik berdua-duaan, tentu curiga. Gitu. Namun curiga itu adalah curiga yang menjadi pikiran dosa bagi mereka. Tuhan memberikan pertolongan bagi perempuan Samaria ini. Ya. Dan saudara-saudara, ketika berbicara dengan wanita Samaria ini, murid-muridnya ini begitu menatapnya dengan kecurigaan yang penuh. Tetapi hal itu tidak membuat Yesus ini terhambat untuk menjadi pelaku firman. Kalau kita sebagai seorang yang pelaku firman, orang boleh curigai kita, biarkan saja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Kita tidak usah masukkan dalam hati kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena pandangan orang tidak dapat mengubah pandangan dan rencana Allah. Tidak bisa mengubah sikap kita ini untuk tidak dapat menghambat kesaksian kita. Kalau kita lihat di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, sungguh menakjubkan. Waktu dia minta air kepada perempuan Samaria ini, di tepi perigi daripada Yakub, malah dia katakan, masa orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Padahal memang tidak ada hubungan antara orang Yahudi dan seorang Samaria. Namun Tuhan Yesus tidak memperdulikan apa yang diocehkan perempuan ini. Yang hanya dia minta air dari perempuan Samaria ini. Bukan saja dia minta, bahkan dia akan mengembalikan air kehidupan. Namun pada saat itu perempuan Samaria ini mungkin merasa bingung apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya belum ada jawaban yang pasti. Cuma hanya dalam pikiran dia dipikir, kok aneh jawaban ini. Air kehidupan. Dia minta air, tapi dia akan mengembalikan air kehidupan bagiku. Tentu membingungkan kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Singkat cerita dalam percakapannya itu, waktu dia tanyakan suaminya, disuruh panggil suaminya, dia katakan, aku belum punya suami. Betul apa katamu? Namun suami yang kamu miliki sekarang ini adalah bukan suamimu. Tuhan begitu tahu sedalam-dalam kehidupan setiap orang. Jadi janganlah kita seringkali atau berdusta. Ya. Tuhan tahu apa yang kita dikatakannya. Kalau kita berdusta, Tuhan tahu bahwa itu dusta. Banyak orang seringkali lakukan hal itu. Tidak ada yang tahu, Tuhan juga nggak tahu kan. Aku kan ngomong begini, mana tahu sih Tuhan. Namun saudara-saudara, inilah kita lihat apa yang dikatakan di dalam bagian yang keempat ini. Kecurigaan. Kecurigaan ini benar-benar
sangat mendorong di dalam hati daripada perempuan Samaria ini. Mulai dia curiga orang Yahudi kok minta air ini. Namun sedikit perlahan-perlahan mulai meresap dalam hatinya. Baru mulai dia sadar siapa yang di hadapannya itu. Sampai dia katakan, engkaulah nabi. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tembuslah setiap penghalang dan hambatan, serta raihlah kemenangan yang semakin hari terus bertambah-tambah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berani untuk melangkah, menghadapi apapun di hadapan kita ini. Karena tema Natal kita dikatakan apa? Tenanglah. Aku ini, jangan takut. Kalau orang tenang, pasti kita punya pandangan-pandangan luas buat kita. Tetapi dengan tidak tenang, kita bingung dan segala ini itu mempersempit akal pikir kita. Namun setelah kita tenang, apa yang dikatakan aku ini, yang berarti Yesus ada berserta dengan kita sekalian. Di dalam keadaan apapun, kita tidak perlu takut. Sehingga dia katakan dengan jelas, jangan takut. Karena manusia biasanya, kalau sudah tidak bisa ditempuh, takut. Takut gagal, takut kecewa, takut menjadi penyakit. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini, saudara. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus ini benar-benar akan menambah bagi kita suatu kemenangan di dalam hidup kita sekalian. Dan sebagai ayat penutup, Mazmur pasal 80 ayat yang keempat, apa yang dikatakan ayat ini? Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kehadiran Yesus mendatangkan pemulihan. Undang selalu Yesus dalam hati dan kehidupan kita ini. Di dalam Yesus semuanya akan dipulihkan. Datanglah kepada Yesus, maka Ia akan memulihkan keadaan kita. Bagi Yesus tidak ada perkara yang terlalu sukar. Khususnya kehidupan kita di tahun-tahun mendatang ini. Datanglah kepada Tuhan untuk menerima pemulihan Tuhan yang sempurna bagi kita. Dan saya berikan moto kita tahun ini, saudara-saudara, apa? Menembus penghalang-penghalang untuk melangkah dalam kepastian berkat kehidupan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar ini. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan, sungguh-sungguh, suatu penolong di dalam hidup kami. Agar kami berani menghadapi situasi apapun. Baik di dalam kritikan, baik di dalam perbedaan, baik di dalam segala perkara apapun yang kami sedang hadapi pada saat ini. Baik di dalam kecurigaan, Tuhan biarlah semuanya Engkau singkirkan. Agar kami benar-benar dipulihkan. Dan kami sungguh-sungguh boleh melayani Engkau dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan tetap berbicara dalam hati kami. Situasi apapun yang terjadi saat ini Tuhan, yang menyerang dalam hidup kami, khususnya di dalam penyakit Corona yang kian merajalela. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah punah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan segala sakit penyakit COVID apapun. Dan Tuhan Yesus, saat ini banyak yang kami doakan Tuhan.
untuk hamba-hambamu yang terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Hamba-hambamu maupun jemaatmu Tuhan terkena COVID ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau pulihkan. Berikan pemulihan yang sungguh-sungguh terjadi Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Di mana mereka berada. Nama Engkau dipermuliakan. Bahkan penyakit apapun yang meliputi mereka. Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dan mereka boleh bersuka cita. Karena keajaiban kuasa-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Engkau bersama dengan kami. Melangkah menghadapi halangan apapun yang mencoba menjadi penghalang di dalam hidup kami. Menuju pada akhir tahun ini Tuhan. Bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Dan tinggal di dalam hati kami. Mulai saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat-Mu ini Tuhan. Dengan penuh sukacita. Di dalam hidup kami. Kami boleh lebih bertambah-tambah di dalam Engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami dapat mengakhiri dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, masih ada firman yang dapat kami dengar, yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga Tuhan Yesus, Engkau menyertai dalam hidup kami. Dan kami percaya melalui firman yang telah kami dengar ini Tuhan, ada satu kekuatan yang mendorong di dalam hidup kami untuk tetap lebih setia di dalam Engkau. Untuk kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi bagi kami tetap bersyukur pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan, apabila kami tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami semua Tuhan. Yang dalam rumah tangga mereka Tuhan, ada damai sejahtera menyertai kami Tuhan. Sukacita-Mu yang besar Tuhan, menyertai kami.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Tanpa kami sebutkan mereka Tuhan. Engkau Maha tahu. Dan Engkau pasti akan menyembuhkan mereka dan menjamahnya Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Seperti perempuan yang melelehkan darah Tuhan. Engkau sanggup bertindak Tuhan. Dan menyembuhkannya. Dan itulah yang kami harapkan di dalam hidup kami sekalian Tuhan. Yang terkena penyakit COVID ini Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menghancurkan segala sakit penyakit apapun. Kami tahu Tuhan, pemerintah sudah menyediakan vaksin bagi kami ini Tuhan. Untuk menjadi kekuatan kami Tuhan. Di dalam untuk menolak penyakit COVID ini Tuhan kami percaya. Walaupun tanpa vaksin kami percaya Engkau sanggup melindungi kami Tuhan. Dan inilah Tuhan, keyakinan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di tempat pengungsian. Yang tengah menghadapi situasi di dalam negeri kami Indonesia. Yang ada di dalam banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi. Banyak perkara-perkara yang menakutkan. Sehingga mereka seolah tidak ada naungan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Engkau berikan pertolongan bagi mereka. Sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkaulah Allah kami. Yang kami sembah. Sanggup untuk memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Kami percaya saat ini proses penyembuhan tengah terjadi Tuhan. Dan Engkau juga menyertai Tuhan bagi korban-korban. Jatuhnya pesawat kami percaya Engkau memberikan penghiburan bagi mereka Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan, inilah negeri kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian, ketentraman. Sehingga mendengar seperti tema yang Kau berikan bagi kami. Di dalam Natal ini, kami boleh tenang. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga kami tidak takut menghadapinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Yang telah turut ambil bagian. Baik di dalam untuk recording ini Tuhan. Maupun di dalam pelayanan, puji-pujian, pemain musik. Dan sebagainya kami percaya Tuhan. Engkau tetap memberikan kesetiaan bagi mereka Tuhan. Dan memberkati dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apabila sebentar Tuhan, kami tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan. Engkau menyertai dalam hidup kami. Dan penyertaan-Mu selalu Tuhan memberikan perlindungan bagi kami. Kemana kami pergi, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.